Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemirsa Batam TV. Berjumpa kembali di program Dialog Khusus bersama saya Pungki Inggoro. Pemirsa, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah di mana kaum muslimin sangat menantikan kedatangan bulan Ramadan ini. Tentu saja ada banyak sekali kegembiraan dalam bulan Ramadan ini, salah satunya adalah saat berbuka puasa. Membicarakan mengenai berbuka puasa, ada banyak sekali hotel-hotel dan resort-resort yang menawarkan buffet untuk iftar bulan Ramadan. Salah satunya adalah Hotel Haris Batam Center yang pada Ramadan tahun ini membuat paket berbuka puasa berkah Haris atau berbuka puasa nikmat bersama Haris. Nah, apa keistimewaan berkah Haris? Mari kita langsung saja berbincang dengan narasumber kita siang hari ini, General Manager Haris Batam Center, Pak Harum Hendra Winata. Selamat siang, Pak Harum. Selamat siang, Mbak Pungki. Apa kabar? Kabar baik. Halo, baik. Sehat? Alhamdulillah sehat dan masih berpuasa. Alhamdulillah. Pak Harum biasa dipanggil Pak Har ya? Iya. Har, ya. Biar tahu kalau kadang-kadang kalau sore kan sudah nggak harum nanti jadi tuntutan gitu. Jadi akhirnya disingkat aja jadi Har. Biar Har. Selalu Har ya? Selalu Har. Iya, Mbak Pungki. Baik, Pak Har. Bicara soal bulan Ramadan nih, Pak Har. Hotel Haris Batam Center pasti punya banyak sekali hal-hal yang dipersiapkan. Nah, betul. Apa saja nih Pak Har menyambut keceriaan bulan Ramadan yang sudah dipersiapkan oleh Hotel Haris Batam Center? Iya, karena bulan Ramadan bulan spesial gitu ya, Mbak Pungki ya. Jadi Haris Hotel Batam Center ini sudah cukup terkenal, cukup populer gitu ya dengan paket buka puasanya yang kita tahun ini kita sebutnya berkah gitu, berbuka nikmat bersama Haris. Jadi kita siapkan salah satunya itu karena kalau namanya Ramadan pasti kan identiknya buka bareng gitu ya, buka bersama gitu. Dan kita senang sekali karena ternyata itu nggak buka bersama itu bukan jadi apa ya, sudah tidak menjadi budaya lagi, tapi malah sudah menjadi bagian networking, silaturahmi gitu kan ya, kalau kita bilang di Islam kan silaturahmi gitu. Nah, biasanya momen-momen itu yang dipakai untuk masyarakat Batam itu untuk menjalin silaturahmi lagi, terus makan, pastinya kalau silaturahmi tanpa makanan nanti dibilangnya berantem gitu ya, Mbak Pungki ya. Jadi kita siapkan juga makanan yang nikmat, hidangan yang lengkap juga di Haris Cafe, itu sih. Baik, Pak Harna, bicara tadi ini sudah mempersiapkan nih Haris Batam Center. Apa yang kemudian ingin diberikan oleh Haris Batam Center? Yeah. Servis seperti apa yang kemudian ingin diberikan oleh Haris Batam Center terhadap tamu-tamunya ya? Kalau keceriaannya sih sendiri nanti tadi ya pertanyaan pertama ya Mbak Pungki ya, dari depan lobi kita sudah siapkan keceriaan Ramadan itu dari ketika tamu mulai memasuki lobi gitu. Jadi banyak dekorasi yang kita siapkan di depan lobi, di dalam lobi, di ambience di Haris restorannya sendiri. Itu kita sudah set sedemikian rupa biar ketika para tamu datang itu tidak hanya cuma makan aja, tapi juga merasakan keseruan dari Ramadan, bulan Ramadan itu sendiri gitu. Jadi kita siapkannya nggak cuma melulu di makanan dan di sajian buka puasanya, tapi vibe atau ambience dari Haris kita rubah sedemikian rupa sehingga nuansa Ramadannya sudah kental sekali dari awal masuk, menjejakkan kaki di depan lobi. Gitu sih. Baik. Tapi ada tidak hal spesifik yang ingin diberikan oleh Haris? Baik, sudah datang ke Haris, ambience-nya asik sekali, makanya ada hal lain tidak yang ingin diberikan oleh Haris? Iya, yang selain dekorasi yang di dalamnya juga kita siapkan untuk tamu-tamu yang datang ke Haris itu selama bulan Ramadan kita siapkan untuk takjil gratis untuk tamu-tamu yang menginap ya Mbak Pungki ya. Jadi kita ada siapkan kurma, ada beberapa candy di lobby untuk dinikmati
tamu-tamu sebelum nanti buka puasa pastinya ya. Biasanya kan kita siapkan gitu cemilan di depannya, gitu sih. Jadi biar lengkap gitu, dekorasinya udah menarik, masuk sudah disambut takjil, terus apalagi nanti pas buka puasa lebih spesial lagi, gitu. Jadi buka puasa dengan berbahagia ya Pak? Iya, bahagianya udah komplit gitu, dari nggak cuma makanan yang enak, tapi kadang-kadang kalau kita makan hidangan sesuatu gitu ya, biasanya vibe atau ambience yang di set di sekitaran itu juga mempengaruhi gitu. Kalau kita bilang di dunia kuliner itu namanya food story gitu, atau food experience gitu. Jadi nggak melulu cuma makanan aja, bahkan nama dan gimana cara proses membuat makanannya kita tonjolkan, komposisinya dari apa, biasanya itu menambah dari value makanannya itu sendiri, gitu sih Mbak Pungki. Jadi ada kepuasan tersendiri. Iya, lengkap jadi ya, pengalaman kulinernya itu nggak cuma makan pulang gitu, tapi datang sebagai tamu, pulang sebagai keluarga gitu. Jadi kan Haris Batam Centernya nggak melulu cuma sebagai hotel dan singgahan untuk makan aja gitu, tapi sebagai tempat untuk silaturahmi keluarga gitu. Baik, Pak. Tadi ngobrol soal menu buka puasa. Pasti ada paketan yang ditawarkan nih, Pak Har. Saya jadi penasaran, dan pemirsa Batam TV juga pasti penasaran nih. Apa saja paket yang ditawarkan nih, Pak, untuk perorangan, untuk keluarga, atau untuk corporate misalnya? Kita sudah siapkan sebenarnya paket berbuka puasa. Kita sebutnya tadi berkah tadi, Mbak Pungki. Jadi pemirsa bisa menikmati sajian buka puasa di Haris Batam Center. Untuk perorangannya itu kita bilangnya berbuka nikmat bersama Haris. Kita sajikan hampir lebih dari 50 menu yang bisa dicicipin oleh pemirsa di Haris Batam Center. Untuk perorangannya di 208.000 per orang. Jadi itu dengan harga 208 bisa menyicipi semuanya. Dan yang paling penting adalah tahun ini yang sedikit berbeda, Mbak Pungki. Jadi kita membuat konsep sebagai bringing the food bazaar ke hotel gitu. Biasanya kita kalau Ramadan gitu kan kita suka tuh datang ke apa namanya kita ya bilang pasar-pasar makanan gitu ya. Jadi kita terinspirasi justru dari situ, kita membawa food bazaar ini di dalam hotel dengan sajian selengkap food bazaar. Tapi kalau ke food bazaar kan kita kadang-kadang takut habis gitu ya, rebutan ya. Kalau di hotel kan pasti dijamin nggak bakal kehabisan. Tapi keseruannya adalah dari food bazaar dengan jaminan kualitas menunya, servisnya, kebersihannya itu pasti lebih tinggi, lebih bagus gitu ya. Tapi keseruannya kita ambil tuh food bazaar, food festival di dalam hotel gitu. Jadi kalau misalnya pemirsa Batam TV ke Haris Batam Center pas buka puasa, nanti akan ngerasakan keseruannya gitu, karena kita punya banyak stall, punya banyak pondokan yang kayak khas untuk food bazaar ya, dari mau martabak, mau dari sawarma, mau dari empek-empek, bakso, semuanya ada tuh di pondok, di gerobak stall. Hampir 8 menu yang kita sajikan. Itu belum termasuk kita juga tambahkan untuk warung-warungan. Jadi kalau misalnya pemirsa Batam TV biasanya makan gorengan gitu ya, kalau pas buka puasa atau warung-warung, kita juga ada namanya konsep warung kapau dan warung gudeg yang kita siapkan. Jadi lengkap banget menunya. Jadi kita memang bawa keseruan dari festival makanan di luar, di dalam hotel dikemas lebih bagus gitu. Dan yang pastinya nggak ada saingan dalam berburu takjil ya Pak? Iya, satu nggak ada saingan, yang kedua nggak takut kehabisan ya. Terus yang ketiga biasanya kan kalau food di luar kita jajan itu satu-satu, tiba-tiba habisnya lumayan banyak gitu ya. Kalau di hotel ini kan kita terutama di Haris Batam Center all you can eat dengan bayar 200.000 itu semuanya sudah dapat semuanya gitu. Dan pasti nyaman. Kita juga ada live musiknya juga. Jadi keseruannya dapat, tapi kenikmatan untuk silaturahminya dapat, apalagi rasanya ya, jangan diragukan lagi sih.
Baik, Iya. Pak Har, pasti pemirsa Batam TV penasaran, Iya. dan saya juga penasaran sebetulnya ada menu apa saja dan apa saja menu Iya. yang istimewa, Pak Har. Siap. Tapi kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa Batam TV tetap bersama Dialog Khusus, kami akan segera kembali. Selamat datang di Haris Hotel Batam Center, tempat di mana keceriaan bertemu dengan keberkahan. Di Haris Hotel Batam Center, kami merayakan momen berbuka puasa dengan menyajikan hidangan-hidangan istimewa yang memikat selera dengan lebih dari 50 menu setiap harinya. Dari takjil yang menyegarkan seperti ketan durian hingga hidangan utama spesial seperti warung gudeg dan warung kapau yang menggugah selera, kami hadirkan pengalaman berbuka puasa yang tiada duanya bagi Anda dan keluarga. Bergabunglah dengan kami setiap senja dalam momen kebersamaan yang penuh berkah. Nikmati santap berbuka puasa dengan suasana yang ceria dan kehangatan di Haris Hotel Batam Center. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menikmati hidangan-hidangan istimewa kami selama bulan Ramadan. Segera hubungi kami untuk reservasi dan informasi lebih lanjut. Haris Hotel Batam Center, tempat terbaik untuk merayakan Ramadan dengan hidangan lezat dan keceriaan. Baik pemirsa Batam TV, masih di program Dialog Khusus dengan tema wisata kuliner bulan Ramadan di Hotel Haris Batam Center dengan narasumber kita siang hari ini Pak Harum Hendra Winata selaku General Manager dari Hotel Haris Batam Center tentunya. Pak Har, tadi kita udah ngobrolin berbagai macam menu, terus aduh kok tadi Bapak nyebutin menu-menu yang menggairahkan itu ya, membuat saya ingin berbuka Udah puasa. jam-jam segini juga ya. Jam-jam rawan ya Pak ya. Nah, saya juga jadi penasaran, sebetulnya menu-menu di Haris Batam Center ini mengangkat konsep apa ya, Nusantara kah atau konsep apa? Iya, sebenarnya tadi yang saya sudah sampaikan, kita secara konsep sendiri, kita mau coba bangun konsepnya, temanya adalah food festival atau food bazaar gitu ya, keseruannya. Yang kita, kalau untuk ngomongin menunya sendiri, kita memang membanggakan menu Nusantara. Kita mempresent menu-menu Nusantara Indonesia yang sekarang ini memang cukup terkenal, cukup mendunia ya. Kalau dilihat kuliner Indonesia cukup lumayan recognize sekarang di dunia, dan juga kalau bisa ditelaah sebenarnya masakan Indonesia itu lebih kompleks daripada Western gitu. Jadi karena banyak rempah-rempah, kaya akan taste, banyak flavor, bahkan metode pun harus pas gitu kan. Bagaimana cara membuat nasi kapau yang enak, bagaimana membuat nasi gudeg yang pas, itu kan nggak segampang kita bikin spaghetti gitu. Makanya dari berkah Ramadan di Haris Batam Center ini kita mengusung untuk sajian menu Nusantara. Jadi kalau pemirsa Batam TV atau Mbak Pungki ke Haris Batam Center, nanti serasa kayak petualangan gitu ke kuliner Nusantara Indonesia, dari yang Padang, dari Jogja, terus ada dari Bali, dan semuanya ada gitu di situ. Jadi karena memang kadang-kadang sekarang kan kuliner itu kuliner Indonesia tuh sekarang orang tuh malah sedikit sekarang lebih suka gitu, suka untuk masakan Indonesia karena merasa home gitu. Kayak keinget masakan ibu atau masakan nenek gitu kan Mbak Pungki. Jadi kita memang mengangkat menu-menu khas Nusantara Indonesia gitu. Baik. Tapi juga ada mixnya juga di Arabic juga. Kalau ngomong menu
menu Nusantara dan juga Iya. Arabik. Iya. Apa nih kemudian menu yang jadi special menu? Iya. Dari Haris Batam Center? Andalan kita nih ada dua warung yang kita mau expose. Yang satu nasi kapau, warung nasi kapau, dan warung nasi gudeg dari Jogja. Kenapa dua itu? Karena kondimennya banyak. Biasanya kalau kita mau makan nasi kapau itu kan apa ya, tempting dengan sajian dan variasi hidangan dari nasi kapau yang dari ada yang rendang, ada yang dendeng, ada yang tembusu gitu ya. Jadi kita highlightnya adalah ada dua warung itu, warung kapau dan warung gudeg. Jadi kalau gudeg pasti pemirsa Batam TV tahu juga ya, apa ya, pendampingnya banyak gitu, ada yang krecek, ada yang ayam opor, dan pembuatannya juga nggak gampang gitu. Kita bahkan gudegnya kita racik sendiri dengan resep yang memang asli dari Jogja, dengan prosesnya juga sama, jadi nggak cuma sehari masak gudeg itu yang paling enak kan dimasaknya 2 hari sebelumnya, jadi biar kerasa gitu kan. Jadi kita coba sajikan menu nasi kapau dan nasi gudeg ini di buka puasa kami. Selain juga ada banyak pondokan ya, ada sawarma tadi, kebab, terus ada mie ayam bakso, terus ada empek-empek, terus ada seblak, ya kan. Kalau rebutan takjil gitu kan, kalau di sebelah. Nah kalau di Haris Batam Center nggak perlu rebutan, semua dapat. Gitu sih. Jadi menunya selain itu juga kita mengangkat karena Nusantara, jadi jajan-jajannya pun jajan-jajan pasar, kue-kue tradisional kayak lupis yang jarang sekali mungkin masyarakat Batam mencicipi lupis yang khas, memang yang dengan gula Jawa yang memang kalau kita bilangnya medok gitu ya, yang lebih kental gitu, kita sajikan di buka puasa kali ini. Wow, saya jadi mulai tergoda untuk berbuka puasa. Ada 50 lebih makanan yang kita sajikan. Jadi itu belum termasuk main course-nya. Main course-nya juga lumayan banyak. Terus kemudian minumannya juga kita ada teh tarik dan kopi tarik. Dengan sajian pilihan jus yang juga banyak. Baik pemirsa Batam TV, tentu saja Anda pasti tergoda sekali mendengarkan banyak sekali berbagai menu yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Harum Hendra Winata. Tentu saja dari 50 jenis makanan belum termasuk main course, tentunya akan menjadi pilihan yang variatif sekali untuk Anda coba bersama teman atau dengan keluarga atau juga dengan kolega Anda. Nah, ngomong-ngomong Pak Har, dari berbagai macam menu tadi ada 50 plus, saya tuh agak penasaran dengan pola penyajiannya itu gimana ya? Biasanya kan kalau di hotel tuh kan pola penyajiannya lain nih, nggak kayak kalau kita beli di street food atau kita di kafe-kafe biasa. Nah, gimana nih pola penyajian di Haris Batam Center? Saya Center? lupa satu lagi yang kita highlight. Kita punya ketandurian. Ketandurian. Tandur. Iya, tandur. Betul ya. Kita juga sajikan ketandurian yang khas Haris Batam Center yang hampir sudah seminggu ini jadi idola gitu untuk tamu-tamu kami untuk cicipin ketandurian. Jadi jangan lupa harus dicicipin semuanya. Jadi memang kita bawa penikmat buka puasa ini kayak jalan-jalan gitu, keliling Indonesia gitu, dari Sabang sampai Merauke gitu. Dan kita uniknya lagi penyajiannya yang kita membedakan dengan hotel lain adalah kita tiap hari menunya berubah. Jadi kita ada 14 rotasi menu. Jadi kalau misalnya pemirsa Batam TV coba di hari ini, terus minggu depan mau coba ke buka puasa lagi di di Haris Batam Center, menunya sudah beda lagi gitu. Jadi penyajiannya yang pertama yang bikin unik adalah rotasi menunya itu bervariasi. Jadi tidak akan menemukan menu yang sama 100% gitu. Jadi pasti ada berubah. Terus kemudian karena kita mengonsep dengan keseruan food bazaar atau food festival, jadi penyajiannya kebanyakan live cooking, jadi biar seru gitu Mbak Putri. Jadi kalau misalnya kebanyakan kalau di tempat lain kan sudah tersaji gitu ya, kalau di Haris Batam Center kita live, jadi masih hangat-hangat. Karena kalau misalnya sajian gorengan gitu, kalau kita sajikan udah jadi gitu kurang seru gitu ya. Jadi kita goreng di tempat, martabak juga, seblak kita masak di situ. Jadi ambience dari Haris Cafe untuk
buka puasa tuh lebih seru gitu. Seseru food festival, food bazar, tapi dengan kualitas makanan dan kebersihan dan servisnya lebih bagus. Baik. Nggak perlu takut untuk kehabisan. Nah, tidak ada persaingan Pak dalam berburu takjil. Baik pemirsa Batam TV, masih seru Pak Har obrolan kita, tapi kami harus kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di dialog khusus dengan tema wisata kuliner bulan Ramadan di Hotel Haris Batam Center. Selamat datang di Haris Hotel Batam Center, tempat di mana keceriaan bertemu dengan keberkahan. Di Haris Hotel Batam Center, kami merayakan momen berbuka puasa dengan menyajikan hidangan-hidangan istimewa yang memikat selera dengan lebih dari 50 menu setiap harinya. Dari takjil yang menyegarkan seperti ketan durian hingga hidangan utama spesial seperti warung gudeg dan warung kapau yang menggugah selera, kami hadirkan pengalaman berbuka puasa yang tiada duanya bagi Anda dan keluarga. Bergabunglah dengan kami setiap senja dalam momen kebersamaan yang penuh berkah. Nikmati santap berbuka puasa dengan suasana yang ceria dan kehangatan di Haris Hotel Batam Center. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menikmati hidangan-hidangan istimewa kami selama bulan Ramadan. Segera hubungi kami untuk reservasi dan informasi lebih lanjut. Haris Hotel Batam Center, tempat terbaik untuk merayakan Ramadan dengan hidangan lezat dan keceriaan. Selamat datang di Haris Hotel Batam Center, tempat di mana keceriaan bertemu dengan keberkahan. Di Haris Hotel Batam Center, kami merayakan momen berbuka puasa dengan menyajikan hidangan-hidangan istimewa yang memikat selera dengan lebih dari 50 menu setiap harinya. Dari takjil yang menyegarkan seperti ketan durian hingga hidangan utama spesial seperti warung gudeg dan warung kapau yang menggugah selera, kami hadirkan pengalaman berbuka puasa yang tiada duanya bagi Anda dan keluarga. Bergabunglah dengan kami setiap senja dalam momen kebersamaan yang penuh berkah. Nikmati santap berbuka puasa dengan suasana yang ceria dan kehangatan di Haris Hotel Batam Center. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menikmati hidangan-hidangan istimewa kami selama bulan Ramadan. Segera hubungi kami untuk reservasi dan informasi lebih lanjut. Haris Hotel Batam Center, tempat terbaik untuk merayakan Ramadan dengan hidangan lezat dan keceriaan. Selamat datang di Haris Hotel Batam Center, tempat di mana keceriaan bertemu dengan keberkahan. Di Haris Hotel Batam Center, kami merayakan momen berbuka puasa dengan menyajikan hidangan-hidangan istimewa yang memikat selera dengan lebih dari 50 menu setiap harinya. Dari takjil yang menyegarkan seperti ketan durian hingga hidangan utama spesial seperti warung gudeg dan warung kapau yang menggugah selera, kami hadirkan pengalaman berbuka puasa yang tiada duanya bagi Anda dan keluarga. Bergabunglah dengan kami setiap senja dalam momen kebersamaan yang penuh berkah. Nikmati santap berbuka puasa dengan suasana yang ceria dan kehangatan di Haris Hotel Batam Center. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menikmati hidangan-hidangan istimewa kami selama bulan Ramadan. Segera hubungi kami untuk reservasi dan informasi lebih lanjut. Haris Hotel Batam Center, tempat terbaik untuk merayakan Ramadan dengan hidangan lezat dan keceriaan.
West ini. Arabic. Pemirsa Batam TV masih di program dialog khusus dengan narasumber kita, Bapak Harum Hendra Winata selaku General Manager Hotel Haris Batam Center. Pak Har, tadi kan kita udah ngobrol berbagai macam menu. Terus Bapak udah bikin lapar ya? Sudah bikin, pengen dekat-dekat Beduk Maghrib, Pak. Nah, tadi Bapak juga sempat spill ada menu Arabian juga ya? Iya. Nah, terus juga ada menu Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Iya. Saya jadi agak penasaran berapa persentase antara menu Nusantara dengan Arabian, dan adakah menu lain misalkan Western kayak waffle gitu kan biasanya suka ada tuh. Ada nggak menu-menu semacam itu di Haris? Kalau untuk yang Arabik kita mungkin cuma sekitar 20% ya dari total menu makanan yang kami sajikan di buka bersama di Haris Batam Center. Karena memang konsepnya adalah di Nusantara. Arabic di kita coba usung karena Middle East ini sangat identik dengan bulan Ramadan gitu. Jadi kita suguhkan salah satunya ada nasi biryani. Kita juga spesial nasi biryaninya yang benar-benar otentik, kita adapt dari Middle East stylenya. Nasinya pun kita juga sesuaikan. Bahkan seleranya, khas taste-nya juga kita samakan original dari nasi biryaninya gitu. Terus yang kedua ada sawarma atau kebab yang kita biasa bilangnya ya, yang bisa dinikmati oleh pemirsa Batam TV sih. Kalau untuk kita memang Nusantara ini nggak melulu kita main course terus semua pedas gitu ya Mbak Pungki ya. Tapi kita juga concern bahwa yang buka puasa ini kebanyakan juga keluarga gitu, ada anak-anak, remaja gitu ya. Jadi kita juga akomodir dengan ada ice cream cone. Jadi ada sajian ice cream, dessertnya juga kita bervariasi, nggak melulu jajanan pasar, tapi kita coba kombinasi dengan yang modern cake juga, seperti red velvet seperti itu. Kita juga ada sajiannya juga, dan yang paling kita signature adalah bolu mocha meses, yang kalau kita lihat itu kayak menu cake heritage gitu ya, udah zaman dulu, tempo dulu yang kita coba angkat lagi di menu kali ini sih. Gitu. Nah Pak Har, kalau tadi bicara soal menu-menu yang nggak cuma cocok untuk adult tapi juga untuk anak-anak ya. Iya. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana kemudian Haris Batam Center ini bisa memperkenalkan si menu-menu ini terhadap wisatawan asing nih Pak. Karena kan Batam ini sebagai tourism destination ya. Bagaimana kemudian Haris bisa mengenalkan konsep ini? Iya. Justru malah dengan konsep Nusantara yang kita usung di menu buka puasa ini justru malah salah satu magnet gitu buat tourism luar mancanegara ya, terutama Singapura untuk menginap di hotel kami dan mencoba, karena mereka tidak perlu jalan-jalan susah-susah ya, muter-muter ke sana kemari untuk menyicipi khas Indonesia, tapi juga one stop gitu ya, one stop food besar gitu di Haris Batam Center. Jadi mau coba yang dari Padang ada, yang dari Jogja ada tadi yang saya sampaikan, bahkan street foodnya pun ada gitu, ada seblak. Banyak juga tamu asing di kami yang tidak melakukan ibadah puasa jadi ikut gitu, dan kita jadi mempromosikan juga kekayaan kuliner Indonesia gitu, karena mereka sadari bahwa proses dari pembuatan masakan Indonesia ini lebih rumit dan lebih kompleks gitu, dengan bumbu-bumbu yang lebih banyak gitu daripada Western. Jadi justru salah satu platform buat kami untuk mempromot kulineri Indonesia. Gitu, dan mereka sangat exciting sekali gitu, tahu bahwa ternyata kerupuk itu tidak hanya digoreng secara manually gitu ya, secara digoreng jadi kerupuk gitu, tapi ternyata bisa jadi seblak dengan ditambahin makaroni dengan telur dan lain-lain. Ternyata mereka coba, oh nih, this is a different kind of kerupuk I ever taste gitu. Jadi justru malah momen breakfasting ini kita mengonsep Nusantara justru juga sebagai sarana buat mempromosikan Indonesia gitu di dunia kuliner sih. Jadi ada hubungannya dengan tingkat hunian dong tentunya Pak? Pasti. Seberapa signifikan ya Pak? Kalau untuk Ramadan sendiri sebenarnya seperti hotel lainnya juga ya, mungkin sedikit ada turun dibanding di bulan-bulan lain, tapi
alhamdulillahnya di Haris Batam Center untuk bulan Ramadan ini cukup lumayan bagus dibanding tahun lalu gitu. Jadi tingkat okupansinya juga lumayan bagus gitu ya, dan juga kebanyakan orang sekarang dengan keseruan dari breakfasting ini, dari buka puasa ini yang kita sudah siapkan di sore hari jam 5 gitu ya, tamu-tamu yang rencananya tidak buka puasa jadi ikut, apa itu kok ramai sekali gitu. Jadi akhirnya mereka ikutan buka puasa, karena nggak cuma makanan aja, tapi kita juga sajikan live musik juga, terus juga ada door prize juga. Kemudian kalau untuk yang untuk yang muslim, kita juga sediakan tempat sholat yang proper, yang bersih, yang nyaman gitu. Jadi menurut saya sih kita bisa bilang bahwa berkah Haris untuk buka puasa bersama ini is one stop food adventure gitu. Jadi nggak perlu pergi kemana-mana lagi. Tinggal ke Haris, semua dapat experience-nya dapat. Iya. Fun-nya juga dapat Fun-nya ya. dapat. Bahkan kita kalau setiap jam 7 malam setelah berbuka puasa, kita selalu buat Haris Move, signature Haris Move. Jadi apa itu Pak? kita ada dance gitu. Jadi semua staff join untuk memberikan flash mob gitu ya, kita bilangnya. Jadi kita dari yang kitchen sampai ke frontliner semuanya join untuk dance, menghibur para tamu yang datang gitu. Jam 7 malam? Iya. Oh, saya jadi penasaran nih Pak. Iya. Tadi kayaknya sempat di-spill nih dari mulai live music, terus ada fasilitas yang tentunya sangat bisa mengakomodir ya kebutuhan tamu. Yang saya agak penasaran nih, apa aja nih sebetulnya event yang kira-kira dibuat oleh Haris khusus untuk di bulan Ramadan ini, selain tadi flash mob atau apa? Iya. Jadi kadang-kadang yang membuat, yang tadi saya bilang ya, bahwa sekarang Haris atau terutama Haris Batam Center ini berupaya untuk membuat tamu yang datang itu tidak hanya datang aja gitu sebagai tamu gitu. Datang sebagai tamu, tapi come as a guest, live as a family gitu. Jadi kita mencoba untuk cari bonding atau connection kepada tamu-tamu. Jadi ketika pulang itu ada memorinya gitu. Nah, salah satunya tadi kita ada Haris Move tadi. Jadi selain Haris Move, kemudian ada live music, grand door prize, dan juga kita juga ceritakan gitu. Jadi setiap tamu yang datang, misalnya ambil martabak gitu ya, kita selalu ceritakan bahwa martabak kali ini, hari ini martabak telur. Jadi telurnya misalnya ini kenapa kok telur, jadi biar lebih sehat, nggak melulu daging dan lain-lain. Jadi food story itu yang akan kita coba deliver ke tamu. Jadi pas ketika tamu makan itu tidak hanya makan martabak aja, tapi tahu esensi bahwa martabak kali ini nih spesial loh gitu, karena lebih sehat. Karena kalau kita nggak ngerti, ya kita taunya itu adalah martabak yang dijual di pinggir jalan gitu ya. Jadi kalau kita tahu bahwa martabak ini adalah dipilih dengan ingredient yang cukup bagus, pasti kita makannya lebih nikmat, betul nggak Mbak Pungki? Sama nih. Sama. Kadang-kadang kalau kita lihat acara cooking ini ya, acara cooking di TV gitu ya, kita lihat justru malah diproses dan ingredientnya gitu, serunya sebelum jadi masakannya gitu. Nah itu yang kita coba deliver ke tamu kami, selain keseruan yang semacam musik maupun move atau dance seperti itu sih. Dan yang penting yang itu, yang ketanduriannya. Oh iya. Iya, yang jarang, yang susah ditemuin kan sekarang ya. My favorite Pak. Your favorite. Dan sudah langka gitu ya. Kita coba bring up lagi menu-menu yang memang sudah susah mungkin dicari ya di sini gitu. Salah satunya pulut ya. Pulut. Kita bilang ya. Pulut kalau di Sumatera. Iya. Kalau ngomong soal varian menu nih Pak, dari tahun ke tahun apakah beda? Iya. Terus perbedaannya untuk tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya yang spesial dan istimewa apa itu Pak? Iya, sebenarnya pasti setiap tahun kami menyajikan bentuk konsep makanan yang berbeda, terutama di buka puasa ya. Kali ini yang tadi saya sampaikan perbedaannya adalah jumlahnya lebih banyak, hampir 50 menu. Kalau tahun lalu nggak sampai 50 lebih menu. Kemudian kita juga sajikan untuk menu-menu Nusantara yang sudah susah gitu ditemukan ya. Jadi kita coba bangun, kalau tahun lalu kita lebih ke mix, ada Western, ada Asia, ada Indonesia. Kalau
tahun ini kita memang benar-benar meng-emphasize, meng-highlight Indonesian food. Tadi yang ada warung kapau, ada warung gudeg, terus dengan stall-stall yang banyak. Jadi kita bedanya dari tahun lalu adalah keseruannya lebih seru tahun ini karena kita coba buat seperti food bazaar dan kita coba untuk one stop food culinary. Jadi tamu datang itu sudahlah semuanya bisa dicicipin dari Sabang sampai Merauke dengan experience yang saya rasa pasti jauh lebih bagus daripada tahun lalu sih. Mbak Pungki. Baik, Pak Har. Jadi pasti semua pemirsa Batam TV yang datang ke Hotel Haris Batam Center untuk menikmati iftar Ramadan ini juga sampai bingung, kayaknya udah kenyang tapi belum semua menu dicoba. Betul. Jadi nggak bisa cuma sekali ya Pak Dar? Iya betul, makanya kalau nggak coba sekalipun tidak akan menemukan menu yang sama gitu, dan serunya itu. The fun part adalah nggak ada menu yang sama. Terus Gitu. ini ada rotasi menu. Ada ya? rotasi menunya, betul. Nah, untuk tadi Bapak sempat spill juga nih soal okupansi ya. Ya. Saya agak penasaran karena kan menu yang diangkat ini lebih banyak presentasinya adalah menu Nusantara. Ya. Nah, dari tamunya sendiri lebih banyak yang mana nih? Apakah lokal atau dari luar? Oke. Kalau untuk tamu secara general sendiri sebenarnya kalau dilihat secara setahun gitu ya, Mbak Pungki, hampir 38% itu memang mancanegara di kami. Jadi sisanya sekitar 62% adalah domestik atau Indonesia. Kalau untuk secara global hotelnya sendiri ya, jadi 38% adalah memang dari mancanegara. Tapi untuk yang breakfasting ini, yang menarik adalah tidak semua yang datang adalah orang Indonesia dan yang Muslim. Jadi serunya adalah kita diversity-nya terasa sekali gitu. Jadi kalau misalnya breakfasting atau buka puasa itu identik dengan kami gitu ya, pribumi. Jadi kalau di Haris Batam Center ini cukup seru karena cukup berwarna gitu, nggak melulu Muslim aja gitu. Jadi semuanya jadi keseruan food bazaar atau food culinary kami ini cukup berwarna gitu, tamunya beda-beda sekarang tahun ini gitu sih. Semua orang bisa ikut menikmati. Iya betul, dan dengan membawa Nusantara itu ternyata justru magnet gitu Mbak Pungki, magnet untuk tamu-tamu yang dari luar untuk cicipin gitu, yang tadi saya bilang yang rencana cuma menginap saja jadi ikutan keseruan buka puasanya kan, karena tertarik gitu, kok ternyata bisa ya food bazaar, food stall, keseruannya bunyi bunyi wajannya tek gitu ada, bisa ditaruh di dalam hotel gitu. Itu sih dengan harga saya rasa cukup terjangkau ya. Worth it betul ya, itu nama yang pas, worth it. 208.000 ya Pak. Iya. 50 plus menu. Iya. Pokoknya berbagai macam, Sabang sampai Merauke, nasi biryani dan lain-lain, shawarma juga. Iya. Dan nggak takut rebutan. Tidak ada persaingan. Nggak ada dalam persaingan. mencari takjil. Baik pemirsa Batam TV, masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan untuk Pak Har selaku General Manager Hotel Haris Batam Center. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Dialog Khusus. Selamat datang di Haris Hotel Batam Center, tempat di mana keceriaan bertemu dengan keberkahan. Di Haris Hotel Batam Center, kami merayakan momen berbuka puasa dengan menyajikan hidangan-hidangan istimewa yang memikat selera dengan lebih dari 50 menu setiap harinya. Dari takjil yang menyegarkan seperti ketan durian hingga hidangan utama spesial seperti warung gudeg dan warung kapau yang menggugah selera, kami hadirkan pengalaman berbuka puasa yang tiada duanya bagi Anda dan keluarga. Bergabunglah dengan kami setiap senja dalam momen kebersamaan yang penuh berkah. Nikmati santap berbuka puasa dengan suasana yang ceria dan kehangatan di Haris Hotel Batam Center.
Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menikmati hidangan-hidangan istimewa kami selama bulan Ramadan. Segera hubungi kami untuk reservasi dan informasi lebih lanjut. Haris Hotel Batam Center, tempat terbaik untuk merayakan Ramadan dengan hidangan lezat dan keceriaan. Pemirsa Batam TV masih di program Dialog Khusus dengan tema wisata kuliner bulan Ramadan di Hotel Haris Batam Center dengan narasumber kita Pak Harum Hendra Winata. Pak Har, tadi kita udah bahas berbagai jenis menu iftar di Hotel Haris, kemudian ada beberapa event atau apa ya, semacam pelengkap keseruan baik dari vibe, dari dari ambience-nya, live cooking, live music, semuanya live ya, live dance kan ya. Itu kayaknya memang one stop experience yang emang harus dirasakan oleh semua pemirsa Batam TV untuk Ramadan kali ini. Harus. Pastinya ya Pak Har. Nah, bicara mengenai bulan Ramadan nih Pak Har, untuk target sendiri dari Hotel Haris Batam Center, apa sebetulnya target berkah Haris pada sisa hari Ramadan ke depan ini? Kan sebetulnya udah masuk ke 20 hari terakhir ya kayaknya. Ini udah masuk hari ke-10. Nah, apa yang ingin ditargetkan oleh Hotel Haris Batam Center? Iya, sebenarnya target kami hanya sesederhana memberikan pilihan ya. Pilihan hidangan atau sajian buka bersama yang berbeda kepada masyarakat Batam. Jadi kalau misalnya masyarakat Batam biasanya lihat buka bersama atau paket buka puasa di hotel itu mungkin konvensional, jadi kita memberikan ambience atau konsep lain yang lebih seru, lebih nikmat, dan pastinya ngangenin gitu ya. Kayak setiap Ramadan itu harus coba buka puasa package-nya di Haris Batam Center gitu. Jadi kita coba memberikan option, memberikan pilihan kepada masyarakat Batam, sajian kuliner yang berbeda sih untuk buka puasa. Gitu. Jadi biar nggak monoton gitu ya. Gitu. Deket ke Idul Fitri ada tambahan menu atau ada tambahan event nggak nih Pak? Iya. Kalau untuk Lebaran sendiri, Idul Fitri kita malah sudah menyiapkan untuk paket halal bihalal. Jadi biasanya kalau Lebaran kan kebanyakan kalau di Batam nih banyak yang perantauan gitu ya, terus berkumpul, mungkin yang nggak bisa berkesempatan mudik bisa berkumpul nih sama teman-temannya di Batam atau keluarga yang di Batam. Jadi kita untuk di Lebaran Idul Fitri itu kita siapkan paket untuk halal bihalal. Harganya sama, menunya juga mirip-mirip dengan paket buka puasa di 208.000 gitu. Tapi kalau yang di buka puasa ini kita ada penawaran spesial nih Mbak Pungki. Jadi selama Ramadan kita juga 208.000 itu sudah net, nggak ada hidden additional price ya, sudah termasuk pajak dan lain-lain, nggak ada jebakan Batman. Jadi sudah net 208.000 per orang, dan juga penawarannya adalah kalau pemirsa Batam TV bawa 10 itu gratis 1 orang. Gitu sih. Ada gratis apa nggak gitu Pak? Gratis makanan yang sepuasnya ya. Minumannya juga kita tidak hanya healthy, karena kalau Haris itu identik dengan healthy lifestyle. Jadi minumannya kita sajikan untuk healthy beverage juga, tapi juga untuk tadi yang saya sampaikan ada pondokan untuk teh atau kopi tarik. Jadi bisa ice, bisa hot, jadi seger gitu. Pak, ini di sini ada ini juga Pocari Sweat. Ini free Pocari Sweat atau gimana nih Pak? Lupa nih ketinggalan ya. Kan biasanya kalau sudah berpuasa gitu ya, kehilangan elektrolit gitu kan. Jadi kita mencoba untuk berbeda. Jadi di setiap meja kita sediakan Pocari Sweat untuk per orang. Jadi 1 orang dapat 1. Gitu sih. Jadi udah lengkap sekali kan, udah sehat. Ionnya ada, kenyang, silaturahminya dapat.
bisa dengar musik seru, bisa ikutan Haris Move ngedance, mungkin habis makan buka puasa biar turun ronde 2 gitu kan, masih ada menu yang lain bisa ikut Ya, Haris Move. Dan ada diskon 50% juga ya Pak untuk anak-anak. usia Iya. 4 sampai 10 tahun. Iya, Wow, jadi harus banget dicoba ya Pak. wajib. Iya, nah Pak Har, harapan nih Pak Har, harapan Bapak sebagai General Manager Hotel Haris Batam Center Iya. terhadap kaum muslimin khususnya di kota Batam Iya. pada Ramadan ini. Apa nih Pak Har, ada spesial harapan? Oke. Kalau saya sebagai pendatangnya di kota Batam gitu ya, dan cukup amazed, cukup sangat takjub sekali dengan toleransi beragama di kota Batam gitu. Karena kayak tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan agama, ada perbedaan keyakinan, perbedaan budaya, tapi saya rasa sebagai pendatang saya tidak merasakan hal itu gitu di kota Batam, yang mana mungkin di pulau lain malah lebih terasa gitu. Jadi saya sangat kagum sekali dengan masyarakat Batam, dengan pemerintah kota Batam juga ya, yang toleransi beragamanya sangat indah sekali. Dan harapan saya pasti toleransinya tetap terjaga, tetap saling menghormati, saling menghargai, dan juga saling berbagi. Karena kadang-kadang kita berpikir bahwa buka puasa atau breakfasting itu hanya bisa bisa dinikmati atau diakses oleh yang menjalankan ibadah puasa aja, tapi sebenarnya itu sebagai momen atau platform untuk silaturahmi atau networking. Kadang-kadang saya lihat di Batam ini sangat seru gitu, yang datang di buka puasa tuh event buka puasa tuh tidak hanya melulu muslim. Jadi saya sangat mesmerize, sangat amazed sekali dengan toleransi beragama di kota Batam sih. Jadi harapan saya toleransinya tetap harus keren, dan juga saya rasa itu secara globalnya ya. Kalau secara umumnya di bulan Ramadan ini saya rasa nih, saya yang menjalankan ibadah puasa sangat mengajarkan bahwa banyak hal yang positif yang bisa dilakukan, seperti kayak kita sahur pagi hari, dipaksa untuk bangun pagi hari, kebiasaan-kebiasaan positif seperti itu, makan teratur, ya kan, terus sering ketemu dengan teman-teman karena buka puasa, networking. Jadi saya harapannya sih kebiasaan-kebiasaan bagus, positif di bulan Ramadan itu akan menjadi automatic city habit gitu. Jadi habit yang akan berkelanjutan lagi untuk untuk kebaikan kita sebagai personal individu manusia gitu sih. Baik, Pak Har. Pak Har, itu tadi harapan Bapak. Iya. Kalau gitu saya boleh dong minta closing statementnya. Dari tadi kita bicara panjang lebar mengenai menu iftar di Haris Batam Center dan juga mengenai hunian, okupansi dan lain-lain. Closing statement. Siap. Pak Har, silakan. Baik. Pastinya saya tunggu kehadiran pemirsa Batam TV di Haris Batam Center untuk mencoba buka puasa kami yang kami set sedemikian rupa, sekreatif mungkin, seseru mungkin di berkah Ramadan atau berkah berbuka puasa nikmat di Haris, dengan kita sajikan menu Nusantara. Kita bring up menu-menu yang banyak, lebih dari 50 menu yang kita sajikan. Harapannya saya tunggu semua pemirsa Batam TV untuk datang ke Haris Batam Center untuk coba ya, gitu sih. Baik, Pak Har, terima kasih sekali Bapak waktunya sudah hadir di studio Batam TV. Terima kasih sudah mengundang. Sama-sama Pak Har. Pemirsa Batam TV, demikian tadi dialog khusus dengan tema wisata kuliner bulan Ramadan di Hotel Haris Batam Center. Tentu saja dengan narasumber kita, General Manager Hotel Haris Batam Center, Pak Harum Hendra Winata, atau yang lebih akrab disapa dengan panggilan Pak Har. Pemirsa, dialog khusus akan kembali tentu saja dengan tema lain yang lebih menarik. Pada akhirnya saya Pungki Inggoro pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai ketemu di dialog khusus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.
Batam TV, Inspirasi Kepri.